Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusil Anhar dari kelas PAID akan menjelaskan tentang regulasi diri. Pengertian regulasi diri atau self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan impuls, menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang kita buat sendiri. Untuk problem regulasi diri, saya akan cuma menampilkan 4 problem. Yang pertama adalah belanja impuls, yang kedua adalah konsumsi zat terlarang atau alkohol, yang ketiga perilaku agresif atau marah yang tak terkendali, dan yang terakhir adalah prokrastinasi atau kesulitan dalam mengelola waktu. Dan ini adalah dampak beberapa dari kurangnya impuls. Yang pertama adalah belanja impulsif. Belanja impulsif adalah kegiatan atau membeli barang atau jasa tanpa perencanaan yang matang atau pertimbangan yang mendalam. Untuk dampaknya sendiri berupa masalah keuangan, belanja impulsif sering kali mengarah pada pengeluaran yang tidak direncanakan atau melebihi anggaran yang dapat menyebabkan utang yang besar dan stres finansial jangka panjang. Dan yang kedua adalah konsumsi zat terlarang ataupun alkohol. Konsumsi zat-zat terlarang merujuk pada penggunaan obat-obat atau substansi yang dilarang oleh hukum atau berpotensi merugikan kesehatan individu. Dampaknya sendiri merujuk ke kesehatan fisik, yaitu penggunaan zat-zat terlarang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, atau sistem saraf. Misalnya overdosis dapat mengancam nyawa. Perilaku agresif atau marah yang tidak terkendali, yaitu dampaknya kesehatan mental dan fisik. Perilaku agresif yang berkepanjangan dapat berkontribusi pada tekanan darah tinggi, gangguan tidur, atau masalah kesehatan mental lainnya. Dan yang terakhir adalah prokrastinasi atau kesulitan dalam mengelola waktu. Untuk prokrastinasi atau kesulitan dalam mengelola waktu ini adalah fenomena di mana seseorang secara konsisten menunda-nunda tugas yang seharusnya diselesaikan. Untuk dampaknya sendiri adalah merujuk ke stres dan kecemasan jangka panjang. Dan untuk problem solving dari problem yang keempat tadi adalah saya urutkan satu-satu. Yang pertama adalah problem solving belanja impulsif. Untuk problem solvingnya adalah yang pertama pembuatan anggaran, yaitu membuat anggaran pribadi yang jelas dan memantau pengeluaran secara teratur dapat membantu mengendalikan keinginan untuk belanja impulsif. Dan yang kedua adalah pembuatan daftar belanjaan. Sebelum berbelanja, buatlah daftar barang yang benar-benar dibutuhkan dan berpegang teguh pada daftar tersebut untuk menghindari pembelian impulsif. Yang ketiga adalah batasan waktu. Berikan diri sendiri waktu untuk memikirkan pembelian secara lebih matang sebelum mengambil keputusan. Misalnya, tunggu 24 jam sebelum membeli barang yang tidak direncanakan tersebut. Untuk problem solving, konsumsi zat terlarang atau alkohol. Yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas, seperti tentukan tujuan untuk mengurangi atau berhenti mengkonsumsi zat terlarang atau alkohol secara bertahap. Dan yang kedua adalah hindari pemicu. Hindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu keinginan untuk mengkonsumsi zat terlarang atau alkohol. Yang ketiga adalah mengganti kebiasaan, seperti cari kegiatan atau hobi yang positif sebagai pengganti kebiasaan konsumsi zat terlarang atau alkohol. Ya, dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup, seperti perubahan gaya hidup yang sehat dengan melakukan pola makan yang baik atau rutin berolahraga. Dan untuk problem solving dari perilaku agresif atau marah yang tak terkendali adalah yang pertama adalah teknik relaksasi. Seperti pelajari teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan, meditasi ataupun olahraga yang dapat membantu menenangkan diri saat emosi memuncak. Yang kedua adalah
Pengelolaan stres. Identifikasi dan kelola stres secara efektif dan mempraktikkan gaya hidup sehat, masuk rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan mengatur waktu untuk relaksasi, rekreasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan diri. Jaga kesadaran diri terhadap emosi dan respon yang muncul dalam situasi-situasi tertentu. Kenali tanda-tanda awal dari marah atau agresi sehingga Anda dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum bereaksi terlalu jauh. Dan untuk problem solving, yang terakhir adalah prokrastinasi atau kesulitan mengontrol waktu. Yang pertama, caranya bisa dengan analisis penyebab, identifikasi apakah masalahnya terletak pada kebiasaan, prokrastinasi, atau kurangnya pembagian waktu atau terlalu banyaknya tugas dalam satu waktu. Yang kedua adalah penetapan prioritas. Tentukan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Prioritaskan pekerjaan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Dan yang terakhir adalah pengaturan batas waktu. Tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas dan komitmen untuk mematuhi batas waktu tersebut. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.